بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله وبسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله وبسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة عفا من الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الذي عافانا في جسدنا ورد علينا روحنا وآذن لنا بذكر الله تعالى وعجل ثم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا بنعمة الإيمان والإسلام وأفهمنا بشريعة الإسلام واهدنا إلى صراط مستقيم وثبت إيماننا على دين الإسلام ثم الحمد لله الذي بلغنا إلى شهر ذي الحجة الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسل ببلاغة الحجة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المفضل بخير النعمة أما بعد. Berjuang syukur sahabat syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kembali kita dipertemukan. Hati, pikiran kita, fisik kita di tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat yang penuh dengan suasana keakraban ukhuwah Islamiyah, tempat yang kedua yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah yang pertama suka terhadap tempat ibadah Al-Ka'bah yang sekarang ini saudara kita minal muslimat sedang melaksanakan ibadah haji di sana. Dan tempat yang kedua ternyata adalah tempat-tempat yang disukai Allah dan tempat-tempat yang dipergunakan untuk bersujud, tempat yang dipergunakan untuk selalu berzikir kepadanya. Maka hari ini adalah bagian dari tazakkur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak boleh kita berhenti dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maunah. Tiada kata yang paling indah, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala biqaul alhamdulillah. Maka setinggi puji sedalam syukur yang senantiasa tiap hari, tiap detik, tiap waktu sebagai hambanya kita paham selalu kita berhatur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaul alhamdulillah sebagai ucapan tanda bahwa kita hambanya yang pandai bersyukur sekaligus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita menyadari bahwa apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita semata-mata adalah titipan amanah dan kelak akan diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa yang kita sayangi selama ini, apa yang dekat dengan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita diperintahkan, kita diingatkan supaya kita mampu menjaga, mengawal keluarga kita supaya keluarga kita ini tidak tersengat api neraka. Maka salah satu upaya kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa dalam tarbiyah akidah Islamiyah kita yang kuat, kita selalu akan memiliki kesadaran bahwa anak itu dalam pandangan Islam, dalam ajaran Islam adalah amanah titipan Allah. Karena itu dititip oleh Allah, maka kelak akan pasti diminta. Dan ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas status posisinya harus tetap beriman kepadanya. Karena Allah sudah titipkan iman itu kepada semua hambanya termasuk anak-anak kita. Nah, ketika anak-anak kita nanti kelak diminta oleh Allah tidak dalam keadaan tidak baik-baik saja imannya, maka jelas kita nanti yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka hari ini ketika kita memiliki keturunan yang soleh-solehah, mereka nurut dalam ketaatan keibadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagian dari nikmat yang kita patut syukuri. Karena juga ada di sisi lain ternyata ada orang tua
tua yang sampai sekarang ini masih selalu bersedih ketika kemudian merasakan, memikirkan anak-anaknya yang sampai sekarang sulit sekali dibentuk, sulit sekali diarahkan, terkhusus dalam hal akidah Islamiahnya. Maka jelas bagaimana ada komunikasi yang baik, bagaimana kemudian ada komunikasi-komunikasi yang kita bangun sehingga tidak stuck dan tidak terlambat. Maka hari ini ketika ada orang tua yang mereka bisa tersenyum melihat anak-anaknya, jelas itu artinya orang tua yang baik, orang tua yang masih terus berkomunikasi dengan anak-anaknya. Sebaliknya ketika kemudian ada orang tua yang sedih karena anaknya saat ini mungkin masih tertidur, sholatnya suka ngawur, sholatnya bolong-bolong, bahkan subuh pun juga ya terus kesiangan dan seterusnya, amalia-amalia ibadahnya, maka jelas ada staf komunikasi yang tidak baik. Maka ketahanan keluarga kita adalah pertama bagaimana kita memposisikan menjadi al-madrasatul ula. Tidak ada taharat sunnah. Maka ketika kita memiliki ingin mempunyai anak keturunan yang soleh-solehah yang kebentuk dari awal, pertengahan sampai akhir kita nggak ada pun, maka awalnya lah yang harus kita bentuk betul dengan baik. Salawat salam semoga terkirim terus kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang subuh, pejuang subuh. Hari ini, pagi ini kita bersyukur dimenangkan oleh Allah karena kita semuanya sudah berhasil melawan dinginnya malam, melawan kemalasan, sehingga kemudian digerakkan kita untuk bisa bangun menuju tempat ini. Subuh ketika kita bisa melaksanakannya, melakukannya itu tidak telat saja, itu artinya bahwa kita itu sudah memiliki sifat-sifat ketundukan kepatuhan terhadap ajaran agama kita. Nabi Muhammadin SAW katakan bahwa salah satu di antara kiat untuk menghilangkan, mencegah sifat nifak yang ada dalam diri kita, sifat munafik, maka tandanya bahwa ketika ia bangun di pagi hari, ia sudah mengawalinya dengan sholat subuh. Maka Nabi pun menyampaikan bahwa sholat subuh yang kita kerjakan itu adalah sholat yang paling utama dibandingkan sholat fardu maktubah yang lain. Karena sholat kita disaksikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi pun juga mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini doa yang pasti mustajabah yang dimintakan oleh Nabi setiap pagi hari ketika ada umatnya yang mau bangun pagi kemudian mengawalinya dengan sholat subuh, terlebih khusus berjamaah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, limpahkan keberkahan kepada Nabi terhadap untuk umatku fi bukuriha yang mereka rajin istiqomah bangun di pagi hari dengan mengawalinya dengan kegiatan-kegiatan kebaikan, sholat subuh dan rangkaian-rangkaian ibadah yang dia kerjakan. Pejuang subuh, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini berada di hari Sabtu tanggalnya 24, kemudian 5 Zulhijjah. Ini adalah 10 hari awal di bulan Zulhijjah yang oleh Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai hari yang spesial, istimewa, hari yang memiliki sejarah di dalamnya. Bahkan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah secara berurutan ini adalah masuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan dalam satu tahun, bilangan bulan dalam satu tahun terdapat 12
12 hari dan salah satu di antara 12 hari yaitu 4 bulan. Berurutan secara urut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian yang terpisah adalah bulan Rajabiyah. Itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dimuliakan di situ sesuai dengan penamaan Muharram. Allah mengharamkan hambanya umat Muhammad untuk tidak melakukan aktivitas perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan khilaf kepada Allah. Dan oleh karenanya maka Nabi katakan ketika di bulan mulia ini ada umatnya yang mengerjakan ibadah, pahalanya itu akan dilipat gandakan. Dan sebaliknya ketika ia berbuat maksiat maka juga akan dilipat gandakan. Jadi sama. Oleh karenanya maka bulan ini dikatakan sebagai bulan Muharram, bulan larangan untuk berbuat maksiat. Di sisi lain juga asbabun nuzul surah atau ayat ini, ketika itu bangsa Arab sedang konflik, selalu perang internal, perang eksternal, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan supaya jangan lagi ada konflik peperangan. Karena 1 bulan penuh kemarin sudah ditarbiyah selama Ramadan, kemudian sudah saling memaafkan di bulan Syawal yang dikenal dengan istilah bulan sosial yang sudah saling memaafkan. Maka kemudian masuk di bulan Dzulqa'dah, bulan yang antara bulan Syawal dengan bulan Dzulhijjah. Itu adalah bulan yang mulia, yakni ada peristiwa bersejarah di dalamnya. 10 hari itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam kemarin di 1 bulan Dzulqa'dah selama 1 bulan itu berpuasa ngedur selama sehari semalam, Pak. Itu dilakukan selama 30 hari selama 1 bulan Dzulqa'dah. Oleh Allah diperintahkan demikian karena Nabi Musa saat itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun beserta dengan kaumnya yang hanya sedikit. Nah, kemudian ketika Nabi Musa ini selamat dari kejaran Fir'aun dan justru malah Fir'aun bersama dengan bala tentaranya yang kemudian mereka terkubur kerem dalam lautan, tenggelam dalam lautan, dan Nabi Musa beserta dengan kaumnya selamat, maka sebagai ungkapan syukur Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berpuasa sebagai wujud terima kasih, sebagai penghambaan rasa ibadah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang semakin kuat, sehingga Nabi Musa dan pengikutnya itu dalam keadaan tetap istiqomah dalam ketentuan kepatuhan. Maka kemudian setelah selesai 1 bulan, Allah perintahkan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah sebagai penyempurnaannya. Maka Nabi Musa dan kaumnya di tanggal-tanggal awal Dzulhijjah ini mereka berpuasa. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, genap sehingga kemudian hitungannya 40 hari. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashrin fa tamma miqatu rabbih 40 lailah." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Musa alaihissalam untuk berpuasa 30 hari dan menyempurnakan dengan 10 hari, dan akhirnya Allah berikan kitab Taurat sebagai pedoman, petunjuk hidup bagi Musa dan kaumnya ketika itu. Ada kisah yang kemudian menjadi inspirasi, motivasi, dan pada akhirnya menjadi syariat Nabi kita Muhammad dalam ibadah puasa selama 40 hari yang dikerjakan oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berpuasa selama 30 hari 1 bulan, dia merasakan letih, lelah, berat. Maka kemudian ini menjadi cikal bakal syariat yang akan diamalkan, dikerjakan oleh umat Muhammad, yakni bulan Ramadan, 1 bulan full. Ketika kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir penghujung bulan Dzulqa'dah, Nabi Musa kemudian mencuci mulutnya, bersiwak,
gosok gigi membersihkan karena merasa 1 bulan berpuasa itu mengeluarkan aroma bau mulut yang enggak nyaman, yang enggak enak. Itu malaikat Allah menyampaikan, sungguh Allah demi engkau bahwa apa yang dikerjakan oleh Nabi Musa itu saya tidak suka. Karena sungguh bau mulut yang keluar dari mulutnya orang-orang yang sedang berpuasa itu adalah bau yang kami sukai. Karena itu kelak akan menjadi aroma wangi seperti kalmiski, rihil miski, seperti baunya minyak misik kasturi. Oleh karenanya maka kemudian Nabi Musa mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat tadi, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki puasanya dan kemudian diperintahkan untuk menambah 10 hari dengan menyempurnakannya itu tadi sehingga menjadi 40 hari. Dan apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam akhirnya menjadi hadis atau ucapan Nabi yang akhirnya itu disampaikan dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW bahwa al-famus shaimi, mulutnya orang yang berpuasa baunya itu seperti kermis, karihil misk, seperti minyak kasturi. Oleh karenanya maka sunnah kita ketika berpuasa kita tidak membersihkan atau bergosok gigi sampai betul-betul azan maghrib itu terdengar. Nah seperti itu. Maka ketika kemudian ada sebagian yang menghukumi nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Memang dalam kaidah fikih orang yang berpuasa gosok gigi itu boleh, tapi makruh. Nah makruh itu bisa tanzih, bisa tahrim. Kalau berlebihan maka dia akan mendekati haram, batal puasa. Tapi kalau kemudian makruhnya itu tanzih, makruhnya itu hanya sebatas apa? Gosok gigi yang kemudian mungkin nggak dikasih odol atau pasta giginya karena ia menjaga pergaulan, karena dia harus ngomong di depan audiensi, di depan orang. Nah, itu bisa masuk dalam kategori hukum makruh tanzih yang masih dibolehkan. Nah, tapi untuk menjaga kehati-hatian itu ikhtiar, maka hukum ini akan nanti bisa berubah menjadi haram kalau berlebihan. Nah, oleh karenanya maka hadis Nabi yang menginspirasi dari amaliyah Nabi Musa itu akhirnya dikerjakan oleh orang-orang yang puasanya masuk ke dalam maqam derajat puasa khas, puasa yang khusus. Orang-orang yang seperti ini maka ibadah puasanya pasti akan lebih baik, lebih sempurna dibandingkan puasa-puasanya orang yang ketika dia berpuasa tapi terus membersihkan mulutnya. Baik itu sejarah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian ada juga sejarah ini yang kemudian menjadi cikal bakal syariat perintah berkurban teruntuk umat Muhammad. Yakni nanti kita akan berada di tanggal 8 Dzulhijjah yang dalam istilah agama kita disebut dengan tarwiyah. Tarwiyah itu Bapak Ibu dalam kamus bahasa Arab artinya dia berasal dari bahasa rawa. Rawa itu artinya adalah meminum air zam-zam, yang sejarah riwayatnya ketika itu Ibunda Ismail Hajar dan Ismail yang ditinggalkan berlari-lari ke sana kemari untuk mendapatkan air, yang maka kemudian itu diabadikan momen sebagai ibadah haji. Maka ketika tidak melakukan ini pun juga akan kena dam. Sa'i, lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Nah di hari itu tanggal 8 Ibu Ismail Hajar Ibunda Ismail alaihissalam ini menemukan air dari bekas pijakan putranya Ismail alaihissalam. Dan saat itulah beliau berdua meminum air itu sepuas-puasnya karena letih, karena lelah dan haus yang sangat dahsyat luar biasa. Namun di sisi lain tarwiyah ini artinya adalah Nabi Ibrahim saat itu malamnya
dimimpikan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Satu sisi Nabi Ibrahim sangat bahagia karena sudah sekian lama, di riwayat ini dijelaskan 87 tahun menunggu hadirnya putra kesayangan ini. Oh, begitu kemudian ia lahir, kemudian ditumbuh di saat-saat ia lucu-lucunya, di usia-usia yang kira-kira samalah seperti inilah saya yang tidur nih. Itu kemudian ada perintah dari Allah SWT untuk menyembelih, untuk mengkorbankan. Nabiullah Ibrahim saat itu merenung, apakah ini benar wahyu dari Allah atau mungkin ini bisikan pengaruh dari iblis yang menggoda, yang membujuk, yang merayu. Maka tarbiyah di situ diartikan adalah hari perenungan. Esoknya Nabi Ibrahim merenung. Maka sampai kemudian datang malam berikutnya, yakni tanggal 9 Zulhijjah, yang tanggal 9 itu disebut sebagai hari Arafah. Arafah yang artinya adalah mengetahui. Malam itu kembali Nabi Ibrahim mimpi atas perintah Allah untuk menyembelih putranya. Inni ara fil manami. Sesungguhnya dalam tidurku, kata Nabiullah Ibrahim menyampaikan kepada putranya, sesungguhnya aku melihat, bermimpi dalam tidurku. Anni al-bahuka fadul madza tara qala ya abadi al-ma tumar satajiduni insyaallah nasabin. Menyampaikan kepada putranya bahwa aku nanti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Maka sang putra yang soleh menyampaikan kepada ayahnya, kalau memang itu adalah perintah wahyu dari Allah, maka insya Allah kita semuanya dalam kondisi posisi orang-orang yang sabar, lakukan ayahmu. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita bayangkan anak seusia Ismail kecil, kalau sekarang ini mungkin adalah di usia TK, berani dan tegas menjawab kalau memang itu adalah perintah Allah, maka lakukan, jangan ragu, jangan bimbang wahai ayahku. Karena memang dia adalah anak yang sudah kebentuk karena komunikasi baik. Jadi kalau kita itu bisa komunikasi baik dengan anak-anak kita dalam urusan agama, dalam urusan perkara keimanan, yang perkara iman ini adalah jauh lebih penting dari apapun perkara yang ada di dunia. Khairu minad dunya wa ma fiha. Maka Allah akan jelas ridho ketika kelak anak kita ini dipanggil dalam kondisi posisi statusnya tetap beriman, berislam. Tapi kalau kemudian anak kita nanti matinya dalam keadaan tidak beriman, berislam, ini yang akan bahaya buat kita. Tentu kita akan diminta pertanggungjawabannya dan bisa jadi kita akan menggantikan posisinya di neraka. Bapak Ibu, kita tidak tahu 50 tahun, 75 tahun, 100 tahun, mungkin berapa tahun, ratusan tahun ke depan setelah kita meninggal, generasi kita ini apakah masih tetap Islam imannya? Kita akan ngerti. Apalagi saat ini betul-betul kita itu hidup di tengah, di hadapan zaman global yang penuh tantangan luar biasa di dalam mendidik, ngebentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang tetap soleh, tetap berzikir, ingat kepada Allah, selalu mengajar, selalu menghidupkan ihya sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menjadi tugas kita. Insya Allah ketika kita paham dengan apa yang menjadi amanah Allah SWT, insya Allah kita pun semuanya akan punya komitmen sama menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Karena surga itu tak akan sempurna bahagianya ketika kita dipisahkan oleh Allah dengannya anak-anak kita. Berjuang sungguh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala di awal bulan Zulhijjah ini. Karena kemudian Nabiullah Ibrahim alaihi salam untuk kali kedua bermimpi hal yang sama, maka kemudian Ibrahim mencoba untuk flashback, mengingat memorinya ke belakang. Ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam diingatkan oleh Allah, bukankah engkau dulu pernah sampaikan
Bukankah engkau dulu pernah berucap bersumpah ketika engkau ya Allah memerintahkanku untuk mengkurbankan apa yang aku miliki, maka aku pun akan melaksanakan amanah untuk mengkurbankan apa yang aku miliki itu. Maka Nabi Ibrahim yang dalam hidupnya dikenal dengan Nabi yang paling dermawan. Nabiullah Ibrahim itu ketika akan makan selalu mencari teman untuk diajak makan. Kalau beliau punya satu gandum, satu roti yang sekiranya bisa dibagi dua, maka beliau nyari teman untuk dibagi jadi dua. Kalau dibagi dua masih cukup, maka Nabi Ibrahim selalu mencari teman untuk yang ketiga. Begitulah Nabi Ibrahim ketika makan seumur-umur hidupnya beliau tak pernah makan sendirian. Ini ibrah buat kita semuanya. Artinya kita kalau mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian itu disambung oleh cucunya, generasinya Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW, maka kita pun juga akan mengikutinya. Maka Nabi Muhammad katakan dalam riwayat hadis, definisi tetangga dalam kehidupan kita itu adalah 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Jikalau seandainya kita saat itu kemudian memasak yang aromanya melambung ke atap sampai kemudian tercium oleh tetangga kita, dan tetangga kita hanya merasakan aromanya, baunya saja yang nyaman, yang lezat, tapi enggak merasakan di bibir, di lidahnya, maka sungguh kata Nabi itu adalah bagian dari perbuatan zalim. Artinya ini adalah warning keras. Jangan kita ini menjadi orang yang bakhil. Karena bakhil itu akan mendekatkan kepada kita dengan urusan kefakiran. Kefakiran kita akan mendekatkan kita kepada urusan kekufuran. Nah ini dia yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad. Maka mudah-mudahan kita paham dengan definisi tetangga itu tadi. Tak ada dalam hadis itu tetangga 40 rumah kanan itu semuanya harus akidahnya sama, agamanya sama, enggak. Demikian juga ke arah kiri, depan, belakang. Artinya kita dalam riwayat hadis lain, kita itu oleh Nabi supaya terbuka, nggak boleh pilih-pilih. Bahkan Nabi ketika hijrah di Madinah awal-awal beliau itu berdampingan dengan tetangga Yahudi Nasrani, dan beliau baik. Bahkan salah satu mertua Nabi itu masih dalam posisi status agamanya Yahudi. Beliau baik. Dan ini mencontohkan bahwa kita pun juga harus bisa hidup bertetanggaan, hidup dalam keberagaman. Dan itu yang sudah kita alami saat ini berada di daerah perantauan Denpasar. Jamaah suku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali kepada kisah Ibrahim tadi, karena sudah mengetahui dan sadar ternyata itu adalah bagian dari ucapan nazar janjinya Nabiullah Ibrahim. Padahal Nabiullah Ibrahim ketika belum diperintahkan untuk menyembelih Ismail, mengorbankan Ismail, beliau itu adalah Nabi yang dikenal dengan dermawan, bukan hanya dalam hal mengajak makan bersama, tapi beliau juga berbagi atau bersodakoh dalam bentuk makanan yang lainnya. Maka beliau Nabiullah Ibrahim itu telah mengajarkan sesungguhnya kepada nabi-nabi setelahnya. Beliau adalah nabi yang gemar berkurban setiap tahunnya ribuan unta, ribuan kambing. Luar biasa. Dan maka akhirnya di hari tanggal 9 Dzulhijjah, yang artinya adalah hari Arafah, mengetahui baru Nabiullah Ibrahim sadar dan tahu bahwa itu memang betul perintah Allah. Dan esoknya tanggal 10 Dzulhijjah Nabiullah Ibrahim melaksanakan, menunaikan amanah, tugas sebagai hamba yang taat kepada Allah, yakni dengan membawa Ismail untuk disembelih. Dan apa yang terjadi kita semuanya masing-masing tahu bahwa itu adalah bagian dari ujian Allah untuk menguji kesabaran iman Nabi Ibrahim. Dan ternyata Nabiullah Ibrahim dengan ketulusan keikhlasannya, Allah pun akhirnya tidak tega, dan kemudian Allah mengganti putranya dengan gembala, dengan domba, dengan kambing yang kemudian disembelih oleh Nabiullah Ibrahim tanpa sepengetahuan Nabiullah Ibrahim. Karena ketika itu beliau tidak tega. Dalam riwayat beliau
ketika menekan, menggorong leher Ismail, memejamkan mata. Dan ternyata yang digorong, yang muncrat darahnya itu adalah kambing. Dari sinilah kisah itu, yang pada akhirnya kemudian 10 bulan Dzulhijjah mengingatkan kepada kita ada peristiwa sejarah yang tak boleh kita lupakan. Artinya bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang diingatkan oleh Allah SWT kepada kita. Allah ingatkan supaya kita harus sabar, teguh, kuat di dalam menjalani keimanan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kalau di situ Allah menggambarkan, memerintahkan supaya Ibrahim mengkurbankan harta, bahkan keluarga anak kesayangannya, maka bagaimana dengan kita? Bagaimana kalau kita menggambarkan bahwa Ismail itu adalah anak-anak kita? Maka sebagian ulama mengatakan andai Allah tidak merubah, mengganti Nabiullah Ismail dengan domba, dengan kambing saat itu, maka kalau itu menjadi syariat Nabi Muhammad, perintah kurban itu adalah betul jelas akan menjadi perintah nyata ketika ada orang tua yang memiliki putra, memiliki anak lagi, maka harus dikurbankan. Dan kita bersyukur lagi kepada Allah, ternyata itu adalah bagian dari ujian kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yang akhirnya menjadi syariat perintah kurbannya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita di momen hari kurban, kita merenungi diri kita masing-masing. Apakah selama hidup kita ini sudah berbuat baik? Apakah kita sudah mengorbankan waktu-waktu kita? Apakah kita sudah mengorbankan hari-hari kita, bahkan mungkin harta kita, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk jariah, dan apapun itu? Karena kita menyadari wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap iman kepada Allah jangan main-main, jangan kita mencari-cari waktu yang luang untuk Allah, tapi luangkan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita akan berenang di lautan, jangan tunggu ombak itu diam, jangan tunggu ombak itu tenang. Gak akan tenang kalau kita gak nyebrang, kalau kita gak mau segera berenang. Demikian dengan urusan iman kita, jangan nunggu kita tenang, kita nunggu enak, nyaman dulu, kehidupan kita nyaman dulu. Urusan duniamu tak akan pernah berhenti, karena dunia itu semakin kau kejar, dia akan semakin lari. Berjuang subuh, sahabat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya di akhir kajian kita, pengajian kita ini ingin mengajak kepada diri sendiri, juga mengajak kepada jamaah berjuang subuh, sahabat subuh hari, betul-betul kita meluangkan waktu kita, bahkan masuk dalam kategori memaksakan diri kita dalam hal kebaikan, dalam hal urusan keimanan. Itu terkadang perlu pemaksaan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelonggaran waktu-waktu yang penting, waktu-waktu yang banyak terhadap umat Muhammad. Allah ciptakan selama 1 hari sepertiga malam, beri kesempatan kepada hambanya untuk bermunajat, berdoa kepada Allah, untuk meningkatkan lemahnya iman kita. Di hari itu, di waktu itu ada tempat mustajabah. Kemudian di 1 minggu Allah ciptakan Jumat kemarin untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri dan seterusnya. Dan bulan-bulan yang lainnya yang diberikan Allah banyak. Kemarin bulan Ramadan, sekarang bulan Dzulhijjah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita disebut oleh Allah sebagai umat yang terbaik sepanjang masa karena kita dianggap umat yang mampu memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat Muhammad inilah satu-satunya umat yang mampu menerima ajaran Allah, agama Allah, wa hiya dinul Islam. Bisa dikatakan umat terdahulu itu adalah menjadi umat yang di dalam rangka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tidak sabar, mereka penuh dengan ujian, dan mereka bisa dikatakan gagal. Maka kitalah yang menjadi penyempurna, sekaligus kita menjadi umat yang terakhir di akhir zaman. Tapi kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Islam itu mudah. Maka mudah-mudahan
berislamnya kita sudah berislam yang benar, yang pada akhirnya kemudian kita akan mendapatkan ridha Allah, yang pada akhirnya kita akan ditempatkan bersama dengan Nabi Muhammad dalam syafaatnya kelak fi yaumil akhirah di jannah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.